Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat, bapak-bapak serta ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memulai dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan kita untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah ketika kita dimudahkan untuk beribadah di bulan Ramadan dengan berpuasa, membaca Al-Quran, dengan melaksanakan salat malam dan mendengarkan sedikit tausiah, mendengarkan sedikit nasihat yang disampaikan oleh pewaris para nabi. Jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan seluruh ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat, dan ditempatkan kita di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita di dalam tausiah singkat ini adalah sebuah akhlak, sebuah sikap, sebuah perilaku yang dipuji di dalam syariat, yang dimotivasi oleh Nabi alaihi salatu wassalam, sebuah sikap yang ditekankan oleh para al-ulama, yang diingatkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, dan diamalkan oleh mereka dalam kehidupan sehari-hari. Apa sikap tersebut? Yang ingin kita bahas hari ini adalah sikap al-wara. Sikap al-wara. Sebagian kita telah mendengar apa itu makna daripada wara. Apa pengertian daripada wara? Apa itu wara? Maka sejatinya ibadah Ramadan telah mengajarkan kepada kita sikap yang namanya wara. Kita telah belajar di bulan Ramadan dan akan mempelajari sikap wara. Apa itu wara? Kata Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani rahimahullahu ta'ala, wa ammal wara'u fa innahu al-imsaku amma qad yadur. Sikap wara adalah seseorang menahan dirinya dari perkara yang bisa menjatuhkannya kepada kemudaratan. Sikap wara adalah menjaga, menahan dirinya dari perkara yang bisa menjerumuskannya kepada sebuah kemudaratan. Itulah wara. Dan kita telah belajar di bulan Ramadan bagaimana kita menjaga lisan, bagaimana kita menjaga tangan dan kaki untuk tidak bermaksiat. Itulah wara. Maka di antara pelajaran yang bisa kita petik di bulan Ramadan adalah sikap wara.
Kemudian beliau mengatakan fatadkhulu fihil muharramatu wasyubhat, dan masuk di dalam perkara wara ini, atau bahasa lainnya kehati-hatian, ketika kita berhati-hati untuk tidak melaksanakan yang haram dan juga tidak melaksanakan yang syubhat. Bahasa lainnya abu-abu, Pak. Yang masih abu-abu, tidak jelas yang mana yang halal, yang mana yang haram. Itulah yang dinamakan syubhat. Kenapa? Karena yang haram dan yang syubhat pasti membahayakan seseorang, pasti, Pak. Tak mungkin tak membahayakan seseorang. Kemudian beliau mengatakan fa inna man ittaqa syubhat faqad istabara'a li dinihi wa 'irdihi. Dan siapa yang telah menjaga dirinya dari perkara yang syubhat, yang belum jelas, bisa jadi halal, bisa jadi haram, tapi dia tinggalkan. Kenapa? Dia khawatir kalau toh nanti ternyata perkara tersebut diharamkan, maka dia tinggalkan. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, dia telah membersihkan agamanya dan membersihkan kehormatannya. Wa man waqa'a fis syubhat waqa'a fil haram. Siapa yang terjerumus di dalam perkara yang syubhat, qalun jaleh lai halal dan haramnya. Kita lihat nanti bagaimana para ulama, bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum menjaga diri mereka dari perkara yang belum jelas. Bahkan nanti kita kisahkan Umar bin Abdul Aziz, yang disebut, yang mungkin kita kenal sebagai khalifah yang kelima karena keadilan beliau. Ketika beliau hendak menulis akan kepentingan kaum muslimin, maka dihidupkannya lampu apinya. Ketika beliau selesai melaksanakan tugasnya menulis atau perkara yang dia selesaikan demi kemaslahatan kaum muslimin, sudah selesai, dia matikan, padamkan. Kenapa? Khawatir nanti lampu yang sepele yang beliau pakai dipakai bukan untuk kaum muslimin. Perkara yang syubhat bisa jatuh kepada yang haram. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan karra'i yar'a haulal hima, seperti seorang pengembala yang beliau mengembala di batas tanah orang lain. Ini tanah gembalaannya, dia bergembala di ujung-ujung tanahnya. Dikhawatirkan gembala domba ini akan memakan makanan yang ada di tanah sebelah, sudah dipastikan. Maka seperti itulah perumpamaan orang yang mendekati sebuah syubhat, perkara yang abu-abu, bagaikan seorang kambing yang berada di tepi tanahnya, yang hampir-hampir memasuki tanah tetangga dan memakan apa yang ada pada tetangga. Maka seorang yang bermain-main dengan syubhat, perkara-perkara yang belum jelas duduk hukumnya, maka orang tersebut dikhawatirkan terjerumus kepada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah bapak dan ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim, hadis ini dari Sa'ad ibnu Abi Waqqas, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fadlul ilmi ahabbu ilayya min fadlil ibadah. Keutamaan ilmu lebih saya cintai daripada keutamaan ibadah. Kalau seandainya seseorang dipilih, Pak, harus memilih satu. Ya, dimaksud ibadah di sini bukan ibadah yang wajib, tapi ibadah yang sunnah. Saya kasih contoh, Pak. Seandainya Bapak menuntut ilmu, belajar, kemudian belajar bersama para ulama, ustadz, buya, kiai, kemudian di satu waktu Bapak harus melaksanakan sholat sunnah, satu sholat sunnah, satu menuntut ilmu. Mana yang didahulukan, Pak? Mana yang dicintai oleh Nabi? Mana yang dicintai oleh Nabi? Ilmu. Kenapa?
Nabi alaihi salatu wassalam lebih mencintai ilmu daripada ibadah yang sunnah. Kalau seandainya bertabrakan, kalau sama alhamdulillah, tidak masalah. Kalau seandainya memilih salah satu, maka yang mana yang dipilih? Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, saya lebih memilih dan mencintai ilmu daripada ibadah-ibadah yang sunnah. Kenapa? Dengan ilmu kita terselamatkan dari kesesatan, kekeliruan, keraguan di dalam agama. Bukankah Nabi alaihi salatu wassalam telah mengabarkan di dalam sebuah hadis tentang kisah Bani Israel, seorang dari Bani Israel yang membunuh berapa, Bu? 99 orang. Kisah yang sangat terkenal. Ketika dia ingin bertobat, kemana dia pergi dulu? Orang ahli ibadah yang hanya beribadah, banyak ibadahnya tapi tidak punya ilmu. Ditanyakan kepada ahli ibadah tersebut, wahai fulan, saya ingin bertobat kepada Allah, apakah masih ada tobat untuk saya karena saya telah membunuh 99 jiwa? Kata pemuda tadi apa? Yang beliau ahli ibadah, tidak ada tobat untukmu. Yang ada, seseorang tersebut mendengar jawaban dari ahli ibadah tadi, beliau putus asa. Tidak ada harapan untuk saya lagi. Lantas apa yang saya lakukan? Bunuh sajalah orang ini satu lagi. Saya nggak ada tobat lagi. Bunuh. Kemudian beliau ingin bertobat kembali. Dan dia bertanya kepada manusia, kepada siapa saya bertanya? Kemudian ditunjukkanlah kepada orang yang berilmu. Apa yang dilakukan oleh orang berilmu ini? Ketika pemuda tadi bertanya, kalau pertanyaan pertama dia jawab apa? Tidak ada taubat, hanya dimasukkan rasa takut saja. Karena ibadah ada dua sisi, ada rasa takut, ada rasa harap. Orang yang ahli ibadah karena tak paham tadi, dia hanya memberikan rasa takut saja, memberikan kekhawatiran saja. Kalau kamu seperti ini, tidak mungkin kamu diterima oleh Allah. Kalau kamu seperti ini, tidak mungkin. Akhirnya dia hanya takut. Kemudian orang yang berilmu mengetahui kondisi pemuda tadi dan dimasukkannya dua sisi. Dimasukkannya rasa harap dan dimasukkannya rasa takut. Beliau berkata, ma yahulu bainaka wa bainallah fa innallaha tawwabur rahim. Apa yang menghalangimu dengan Allah Subhanahu wa taala? Apa yang menghalangimu? Dia masukkan rasa harap, terima kasih. Jazakallah khair. Dia masukkan rasa harap. Apa yang menghalangi dirimu? Apa yang menghalangi dirimu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Terdapat di dalam ungkapannya sebuah ancaman. Kalau Anda tak bertobat, ingatlah Allah Subhanahu wa taala memiliki azab yang pedih. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki pintu tobat yang begitu luas. Maka bertobatlah pemuda tadi dan ditunjukkan sebuah negeri orang-orang saleh di dalamnya begitu banyak. Kemudian beliau berjalan dan Allah terima taubatnya. Maka inilah bedanya antara orang yang beribadah saja kemudian dengan orang-orang saleh. Orang-orang yang berilmu. Afwan. Al-Imam Syafi'i rahimahullah suatu ketika berkunjung dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad mengisahkan kepada murid-muridnya bahwasanya Imam Syafi'i ini adalah ulama yang besar. Ketika datang waktu malam, dia memikirkan satu hadis yang mengisahkan tentang anak kecil yang mengikat kaki burung kemudian dimain-mainkannya sampai mati. Namanya Umair. Kemudian Imam Syafi'i memikirkan satu hadis ini satu malam suntuk, kemudian tidak tidur. Beliau juga tidak solat malam. Bayangkan, tidak solat malam, memikirkan satu hadis. Solat malam ibadah. Memikirkan satu hadis ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah tidak solat malam, hanya memikirkan satu hadis.
menunjukkan ilmu itu lebih utama daripada ibadah-ibadah yang lain. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan wa khairu dinikum al-wara'u, dan sebaik-baik agama kalian adalah al-wara'. Sebagus-bagus agama adalah wara'. Artinya berhati-hati kita dari perkara yang haram dan perkara yang syubhat. Jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mempersingkat saja, pembahasannya panjang. Kita akan memberikan sebuah kisah bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum mereka wara. Kita sebutkan beberapa kisah. Kisah pertama. Kisah ini dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Bagaimana para sahabat benar-benar menjaga agama mereka dari perkara yang tak jelas, bahkan perkara yang haram. Maka ini latihan kita di bulan Ramadan. Kata di dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari di dalam sahihnya, hadis ini dari Aisyah, beliau berkata, kana li Abi Bakrin ghulamun yukhriju lahul kharaj. Bahwasanya Abu Bakar punya budak, kemudian Abu Bakar berikan bagian harta kharaj. Kharaj itu seperti pajak, bukan pajak tapi jatah yang harus diberikan kepada penguasa. Wa kana Abu Bakrin ya'kulu min kharajihi, dan Abu Bakar makan dari jatahnya tadi. Kenapa? Karena budaknya. Kemudian faja'a yauman bi syai'in fa'akala minhu Abu Bakar. Dan suatu ketika dia makan lagi dari budak tadi. Tadi dah makan. Setahun, 2 tahun dia makan lagi dari budak tersebut. Kemudian faqala lahul ghulam, pemuda tadi bilang sama Abu Bakar, wahai Abu Bakar, atadri ma hadha? Yang kau makan ini tahu enggak dari mana Abu Bakar? Yang kau makan ini tahu enggak dari mana Abu Bakar? Yang sebelumnya tahu dari harta yang diberikan Abu Bakar, kemudian dia makan, jelas hartanya halal. Kenapa? Memang bagian dia. Sekarang yang kedua kali dia makan, ditanya Abu Bakar, tahu enggak ini hartanya dari mana? Kemudian apa? Faqala Abu Bakar wa mahu? Saya tidak tahu apa itu. Qala kuntu takahhantu li insanin fil jahiliyah. Dahulu saya ini meramal seseorang di zaman jahiliyah. Meramal. Meramal hukumnya apa? Dosa apa pahala? Pahala apa dosa? Dosa. Meramal. Kenapa? Yang tahu ilmu gaib hanya Allah. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Di sisi Allah pintu gaib, kunci dari perkara gaib yang tidak diketahui kecuali Allah. Tidak ada perkara gaib kita yang ketahui kecuali Allah saja. Berarti haram meramal. Wa ma uhsinul kihanah. Yang lucunya katanya, akan tetapi saya bukanlah ahli peramal. Bukan yang ahli di dalam meramal. Illa anni khada'tuhu, kecuali saya ini cuma nipu-nipu saja. Kebanyakan peramal menipu, mengicuahnya. Tak sebenarnya peramal. Kemudian falaqiyani fa'atani bidzalik. Kemudian dia bertemuku lagi dan diberikan aku dengan sesuatu perkara. Artinya hadiah dari upah meramalnya tadi, dapat hadiah dia. Upahnya haram halal? Haram. Karena pekerjaannya haram. Kemudian fahadzal ladzi akalta minhu, wahai Abu Bakar, itu yang kau makan. Saya keluarkan, saya berikan kepadamu Abu Bakar, yang kau makan itu yang tadi. Harta hasil saya meramal. Kemudian apa? Fa'adkhala Abu Bakar yadahu, dimasukkan tangan Abu Bakar ke mulutnya, dicongkel mulutnya, kemudian faqa'a kulla syai'in min batni, dimuntahkan seluruh yang ada di mulutnya. Seperti itulah Abu Bakar menjaga dirinya dari perkara yang haram, yang sudah masuk, Bu. Kalau kita tidak apa-apalah sekarang kan sekali. Kalau sahabat tidak mau dimasukkan yang haram di dalam perutnya. Berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tarakna tis'ata a'syari halal. Kami meninggalkan 9/10 yang halal. 10 1 yang halal, misalnya ada 10 buah yang halal.
9/10 ditinggalkan, yang diambil 1 yang halal, Pak. Kenapa? Khawatir terhadap riba. Siapa? Umar bin Khattab. Belum pasti riba, Pak, tapi khawatir terhadap riba. 9/10 dia tinggalkan dari yang halal, dia ambil yang 1. Itulah para sahabat. Kemudian diantaranya Abdullah ibnu Mubarak, beliau mengatakan, la'an arudda dirhaman wahidan min subhatin. Saya mengembalikan uang seseorang 1 dirham yang saya dapatkan dari perkara yang subhat. Saya dapat duit 1 dirham, saya kembalikan ke seseorang. Subhat ni tidak jelas. Kata beliau, ahabbu ilayya min an atasaddaqa bi mi'ati alf. Itu lebih aku cintai daripada saya bersedekah sebanyak 100.000 dirham. 100.000 dirham sedekah pahala. Mengembalikan yang subhat lebih dia cintai walaupun 1 dirham daripada bersedekah 100.000 dirham. Artinya menyelamatkan dirinya dari subhat dia lebih mencintainya daripada dia beribadah yang banyak. Maka inilah ibadah kita di bulan Ramadan, melatih diri kita untuk menjadi pribadi muslim yang wara, yang berhati-hati, yang berjaga-jaga. Kita latih diri kita di bulan Ramadan. Selama ini kita kalau mota lape-lape saja, Pak, tak jago-jago. Tapi di bulan Ramadan, puasa tak boleh mota banyak. Itulah wara. Yang selama ini kita pergi ke pasar untuk jalan-jalan, tak ada kebutuhan, jalan-jalan saja. Calik sana, calik sini, cuci mata. Kini mencuci mata di kamar mandi. Kenapa? Banyak yang haram. Itulah namanya wara. Yang selama ini awak mendengar yang haram-haram, ketika bulan Ramadan awak ingat, sekarang bulan Ramadan, maka kita wara, berhati-hati. Maka itulah hakikat dari disyariatkannya bulan Ramadan. Diajarkan kita menjadi pribadi yang wara, yang berhati-hati di dalam agama. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini menjadi latihan terbaik kita menjadi pribadi muslim yang senantiasa menjaga dirinya, baik dari perkara yang haram maupun dari perkara yang subhat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba yang bertakwa kepada Allah, jadi hamba yang saleh, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima setiap yang kita amalkan di bulan Ramadan ini. Allah jaga hati kita, Allah jaga keikhlasan kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya. Terlebih dan keterkurang saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.